Yang paling penting masalah moral, masalah akhlak, supaya kita tahu akhlak dan moral. Karena kepintaran, kepandaian tanpa akhlak maka tidak akan berguna. Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jika ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Raudhah, Ustadz Munawir. Yang terhormat Ustadz Muhammad Tufa. Tak lupa kepada rekan-rekan santri putra dan putri yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara seminar mingguan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa membawa barokah dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa misi agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Untuk menyingkat waktu, kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh pengasuh TPQ. Yang ketiga, pemateri akhlak dan moralitas oleh Muhammad Tufa Esko. Yang keempat, penutup doa. Sebelum acara ini terlanjut, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari pengasuh TPQ Ar-Raudhah. Kepada Bapak Munawir kami aturkan. Sebelum berlanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebatan kula yang kami hormati, Ustadz Muhammad Tufa Esko dan segenap ibu-ibu dan para santri
TPQ baik putra maupun yang putri yang telah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka seminar mingguan yang akan dilaksanakan oleh TPQ Ar-Raudhah Ranu Gedang Timur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang telah berhasil menyebarkan agama Islam ini sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Para siswa-siswi TPQ yang kami hormati, pada siang hari ini kami sengaja mengundang Ustadz Muhammad Tufa Eskom, apa Eskom ini? Tanya ini. Sarjana komputer. Beliau juga bisa bahasa Inggris, bahasa Arab bisa. Beliau juga pernah menjadi kepala sekolah SMK Darul Istiqomah di Komalang dan juga pernah menjadi di KPK di Kecamatan Tiris pada waktu pemilihan Presiden Pak Prabowo. Jadi di HP ada kalau menjadi KPPS sudah dijelaskan. Maka saya undang untuk memberikan ilmu kepada ini rekan-rekan anak-anak TPQ baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ilmu, karena ilmu sangat mahal ya, ilmu sangat mahal, dan juga yang paling penting masalah moral, masalah akhlak, supaya kita tahu akhlak dan moral, karena kepintaran, kepandaian tanpa akhlak maka tidak akan berguna. Maka dari itu saya undang beliau untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Beliau keinginannya menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang menjadi lebih baik manusia, yaitu orang yang bisa memberi manfaat di mana saja, di waktu kapan saja bisa memberi manfaat. Itu yang diinginkan, bukan karena apa. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memajukan TPQ yang ada di Ranu Gedang Timur ini. Mudah-mudahan bisa membawa barokah dekat siswa TPQ baik putra maupun putri. Mungkin dari saya cukup sekian saja karena waktunya biar dibahas oleh pemateri. Akhirnya dari saya sebagai pengasuh TPQ Ar-Raudhah mengucapkan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sambutan yang kedua, pemateri akhlak dan moralitas oleh Muhammad Tufa Eskom. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ini. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk TPQ Ar-Raudhah.
Alhamdulillah, hamdan, sholatan, wa salaman, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren, pengasuh TPQ Ar-Raudhah. Saya ingat ke pondok pesantren Raudhatul Istiqomah ini. Tapi tidak apa-apa. Saya keliru mengucapkan, berarti ini merupakan mimpi. Nanti TPQ Ar-Raudhah ini akan menjadi pondok pesantren yang besar. Ini merupakan takdir yang maha kuasa. Saya dipelesetkan, ya. Mau bilang TPQ tapi pondok pesantren. Semoga adik-adik yang ada di sini nanti menjadi tenaga pendidik pondok pesantren Ar-Raudhah yang ada di Ranu Gedang ini. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati pula wali santri dan juga adik-adik santri TPQ Ar-Raudhah, putra maupun putri yang saya banggakan. Saya melihat mulai tadi, saya sangat gembira sekali nyampe di sini ya. Karena ketika saya datang semuanya salaman. Menurut saya akhlaknya sudah bagus. Budi pekertinya sudah baik. Sudah memenuhi standar pondok pesantren. Di mana kalau pondok pesantren itu setiap kali gurunya atau ustadznya datang itu jabatan tangan atau salaman, ya. Itu merupakan simbol akhlak atau budi pekerti dari seorang santri atau santriwati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya dan adik-adik serta ibu-ibu wali santri bisa berkumpul dalam acara seminar mingguan akhlak dan moralitas di tempat insya Allah penuh dengan barokah ini, di Masjid Ar-Raudhah, ya, di Masjid Al-Munawwarah. Semoga pertemuan di hari ini bisa berlanjut di minggu-minggu selanjutnya dan membawa barokah sehingga TPQ ini bisa menjadi wadah yang bisa memberikan sinar bagi warga masyarakat Ranu Gedang. Dusun apa ini, Pak? Dusun Leduk ini. Semoga ke depan pertemuan kita itu menjadi barokah, dan saya berharap adik-adik yang ada di sini, baik putra ataupun putri, saya bermimpi kalian itu akan jadi pemimpin nanti di masyarakat, akan menjadi tenaga pendidik yang akan membantu memakmurkan masyarakat, khususnya di Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Tujuan saya itu tidak ada lain, sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawwir tadi. Saya berusaha menjadi manusia sebaik-baik manusia, sesuai dengan makalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat pada lingkungannya, bermanfaat pada masyarakat, keluarga, lebih-lebih bermanfaat pada bangsa dan negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari sejarah, saya itu memang suka membantu. Dulu setelah saya mondok, lulus, keluar dari pondok,
saya mengabdi di Andung Sari, Yayasan Misbahul Hasan. Itu di sana saya membantu mengajar kitab Jurumiyah di sana. Ya, membantu. Bagaimana ilmu saya itu sekiranya bermanfaat. Yang kedua, saya diminta untuk menjadi kepala sekolah di SMK Darul Istiqomah. Saya bantu sampai izinnya turun dan sekarang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan kemarin saya silaturahmi dengan Pak Munawir. Saya sangat berharap lembaga TPQ ini ke depan lebih maju. Terutama saya lihat adik-adik di sini sangat semangat, walaupun katakanlah orang desa. Saya juga orang desa sebetulnya. Saya orang desa, bukan anaknya orang kaya. Saya anaknya orang petani, tapi bisa mondok sampai lulus dan sekolah MA sampai kuliah bisa. Kenapa kok bisa? Karena tergantung kemauannya. Jika ada kemauan, di situ ada jalan. Adik-adik pengen sukses? Pengen hidupnya bahagia? Ya, alhamdulillah. Semua orang, semua masyarakat ingin hidupnya sukses. Tapi tidak semua orang itu bisa sukses. Apa kuncinya sukses itu? Kuncinya adalah yang pertama ada kemauan. Dalam slogan bahasa Inggrisnya itu, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebaliknya, jika tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, maka semua jalan tertutup. Saya ulangi lagi ya, adik-adik ya. Jika ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Saya dulu sama orang tua di daerah saya orang Komalang ya, Ranuagung Durin saya itu. Di keluarga saya itu tidak ada yang bisa sampai SMA, apalagi kuliah ya, tidak ada. Kenapa? Mungkin tidak ada kemauan di situ. Kalau saya dulu ada kemauan. Mungkin ibu-ibu wali santri berpikir, wah, mau kuliah, mau mensekolahkan anak, biayanya dari mana? Kan seperti itu. Kalau tidak ada kemauan, tidak ada biaya itu. Tidak ada biaya itu. Tapi ketika ada kemauan, pasti itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala disediakan. Asalkan berusaha. Maka dari itu, ibu-ibu wali santri jangan putus asa. Walaupun di sini kondisinya orang desa. Karena saya orang desa, bukan orang kota. Tapi insya Allah kalau masalah ilmu, insya Allah tidak kalah dengan orang kota. Begitu juga saya ingin adik-adik putra-putri ini yang ada di desa, saya ingin kalian itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih mulia akhlaknya daripada orang kota. Mau adik-adik ya? Oleh karena itu, adik-adik di sini belajar jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak masuk. Ya. Yang rajin. Karena kesuksesan itu tidak langsung dibangun semalam. Tidak langsung besok mau sukses, besok langsung sukses, tidak ada.
butuh waktu. Kalau dalam istilah Arabnya itu tulu zamani, waktunya itu membutuhkan waktu yang lama. Saya itu pekerjaan itu banyak. Mungkin ada yang kenal dengan saya di sini. Saya buka fotokopi di Pasar Tiris itu. Tapi bukan saya yang melakukan sekarang. Saya delegasikan kepada orang lain. Karena saya ingin bermanfaat pada orang lain, bekerja, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Adik-adik seperti itu juga nanti. Jangan cari kerja, ciptakan lapangan pekerjaan. Begitu ya. Pekerjaan tidak usah dicari. Kalau akhlaknya adik-adik bagus, akhlaknya adik-adik itu sesuai dengan budaya santri, insya Allah pekerjaan akan datang pada adik-adik. Tidak usah dicari. Saya yakin. Ada nadom, saya masih ingat di pondok, nadom Imriti, kalau enggak salah, idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Pemuda itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinannya. Hasbati qadihi rufi, keyakinannya. Kalau kalian yakin, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah taala. Wamal apa? Idul fatah hasbati qadihi rufi. Wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Barang siapa yang tidak yakin, tidak punya keyakinan untuk sukses, maka itu tidak bermanfaat. Siapa yang ingin jadi orang yang tidak bermanfaat? Tidak ada kan ya? Semuanya adik-adik harus bermanfaat bagi lingkungan, bagi keluarga, khususnya bagi masyarakat, lebih-lebih berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, adik-adik ya. Sekarang kita beralih pada pokok penting. Judulnya tadi disebutkan oleh MC bahwa seminar hari ini itu adalah tentang akhlak dan moralitas. Akhlak dan moralitas itu adalah sebuah kunci dari kesuksesan. Sesuai dengan apa yang katakan oleh Ustadz Munawir, sepintar apapun orang, secerdas apapun, kalau tidak punya akhlak dan moral, tidak akan sukses. Tidak akan disukai oleh masyarakat. Malah sebaliknya, akan dibenci oleh masyarakat. Siapa yang suka kepada orang yang akhlaknya jelek? Ya. Adik-adik pengen sukses ya? Yuk, siapa yang pengen sukses? Siapa yang pengen bahagia? Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk TPQ Ar-Raudhah. Secara logika, adik-adik sudah tahu apa enggak fungsinya akhlak dan budi pekerti? Apakah adik-adik sudah merasakan jika adik-adik berbuat baik, jika adik berbuat kebaikan, apakah itu perasaannya adik bahagia? Tentu ya, akhlak itu akan membuat manusia baik yang mengerjakan ataupun yang dibantu akan merasa bangga dan bahagia. Salah satu contohnya, misalkan si Ahmad ya
membantu si Fatimah. Si Fatimah bukunya hilang di sekolah atau di madrasah ya. Lalu si Ahmad membantu mencarikan bukunya itu. Membantu adalah sebuah perilaku akhlak yang baik. Karena si Fatimah kehilangan buku. Si Ahmad membantu. Ketika si Ahmad membantu, dicari ke sana kemari, ditemukanlah buku itu. Lalu Ahmad bilang kepada Fatimah, "Ini Fatimah, saya sudah membantu menemukan buku kamu yang hilang." Oh, si Fatimah bilang, "Alhamdulillah, terima kasih Ahmad. Kamu sudah baik banget sama aku. Terima kasih ya." "Ya, sama-sama." Nah, si Ahmad membantu Fatimah menemukan bukunya yang hilang. Juga Fatimah mempunyai etika dan akhlak yang baik. Apa akhlaknya? Berterima kasih pada Ahmad. Itu contoh dasar perilaku atau akhlak atau moral yang baik. Bagaimana kaitannya dengan bahagia tadi? Si Ahmad membantu Fatimah menemukan bukunya, merasa bangga karena sudah bisa membantu. Itu membuat bahagia, senang karena bisa membantu. Begitupun si Fatimah. Fatimah karena sudah dibantu, yang awalnya galau ya, karena bukunya hilang, lalu ditemukan. Sangat bahagia juga. Ketika si Fatimah mengatakan kepada si Ahmad, "Terima kasih si Ahmad," hatinya tersentuh. Oh iya, sama-sama. Nah, kata-kata yang seperti itu merupakan contoh dasar akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Begitu adik-adik ya? Paham adik-adik ya? Saya ke depan, saya ingin membantu TPK ini menjadi besar, menjadi maju. Bahkan saya usul kepada Ustadz Munawir, nanti di sini saya mengusulkan ada madrasah diniyah, madrasah yang dididik dengan ilmu-ilmu agama. Apakah nanti ada ilmu umum? Ada. Saya siap membantu selagi saya itu dibutuhkan. Saya siap. Kalau di diniyah itu biasanya ada ula, wusto, dan olia, kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 kelas nanti. Saya berharap adik-adik yang sekolah di TPK ini, mengaji di TPK ini, bisa menjadi santri yang baik. Dan saya berharap ketika pondok pesantren ini sudah besar nanti, adik-adik yang menjadi generasi penerus seperti saya. Kalau saya dulu kuliah itu ada istilah di kampus itu student today, teacher tomorrow. Ya, jadi katanya rektor saya, dosen saya itu sekarang jadi mahasiswa, besoknya jadi pimpinan, jadi pengajar. Begitu juga adik-adik, sekarang jadi santri, besok-besok kalian jadi ustadz, lebih-lebih jadi kiai. Amin ya robbal alamin. Lebih-lebih jadi pimpinan. Ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi pak camat, ada yang jadi bupati, gubernur. Itu tidak mustahil. Itu bukan suatu hal bukan mimpi yang mustahil. Itu akan dicapai kalau adik-adik niat dan punya keinginan. Keinginan tidak cukup. Keinginan seperti adik-adik misalkan ya, pagi-pagi pengen rujakan misalkan ya, pengen rujak jambu. Keinginan kan tidak cukup ya, harus berpikir,
Oh ya, di mana ya ada jambu di sini? Oh, kayaknya ada di pekarangan saya ada jambu di sana. Setelah berpikir, harus jalan meraih jambu itu, berjalan ke pekarangan, ke sawah, ke ladang, cari jambu itu. Keinginan tidak cukup, cita-cita tidak cukup. Oh, mungkin ibu-ibu wali santri bangga anaknya. Oh, kalau anak saya cita-citanya tinggi, tidak cukup, tidak cukup itu. Cita-cita tinggi tidak cukup, harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Oh, anak saya pengen jadi juara kelas. Kalau cuma pengen siapapun bisa ya. Saya juga pengen jadi presiden gitu. Tapi gimana usahanya? Ya, coba siapa namanya yang tadi MC? Hah? Hafiza, Nafisa. Seperti Nafisa misalkan, pengen jadi eh, guru misalkan, pengen jadi guru misalkan. Kalau tidak berusaha, ya tidak akan jadi. Tapi sebaliknya, kalau usaha, misalkan belajar, bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya menjadi guru, itu insya Allah akan tercapai. Ya, oleh karena itu saya ulangi lagi, cita-cita akan tercapai jika ada keinginan. Satu. Yang kedua adalah usaha. Bagaimana sekiranya bisa meraih itu. Seperti saya minggu yang lalu saya ke sini, oh ya saya pengen mendidik anak santri di sini agar saya bermanfaat. Kalau saya cuma keinginan, ya cuma bermimpi minggu yang lalu. Tapi saya tidak ngegas ke sini, tidak langsung ke sini, ya karena saya sudah berusaha. Alhamdulillah saya sudah berusaha untuk memajukan santri-santri yang ada di sini. Begitu ya. Nah, saya berharap adik-adik yang punya cita-cita tinggi didukung oleh keluarganya juga. Karena itu sangat menentukan. Gimana mau sukses kalau anaknya tidak didukung? Bisa juga sih sukses kalau anaknya itu kuat. Seperti saya dulu. Saya dulu mau kuliah itu orang tua saya tidak punya uang. Orang tua saya itu melihara sapi, ngubu sapi ya. Ngubu sapi situng gini. Kalau saya pulang mondok itu ya bantu arek ya. Bantu nyabit. Waktu saya mau kuliah, biayanya berapa kuliah itu? Ya mungkin 1 semester ada yang 2 juta gitu ya. Ya kalau 4 semester 2 kali 4 lah gitu waktu dulu ya. Yang membayangkan berat. Dimas ya oleh saya jong ya. Mun sebulan 2 juta. Dimas ya oleh bapak oleh saya. Sing saya akan rat melarat kayak gitu ya. Itu saya berpikir karena ada kemauan bapak itu dikasih gambaran. Karena saya sudah bisa berpikir, Pak, kuliah daftar baywon, daftaran nikah makin 500.000. Endi mau 500.000 mian Pak? Endi? Kun 500.000, tak apa nyari akin mega otak. Gitu sama orang tua saya. Nah, orang tua saya nanya, mun dekian ben tak terus dong, dek remah dong. Saya jawab dengan bijak, tidak apa-apa Pak, yang penting saya daftar dulu dah. Daftar dulu, saya sekolah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau tidak mampu, tidak usah. Sudah mau berhenti saya. Tidak akan saya hukum. Tak kira beda yang ngokom gini ya. Asalkan saya sudah sekolah, merasakan kampus. Waktu itu, saya dulu sekolah di Leces awalnya. Waktu Mondo itu, di Taruna Leces waktu itu. Oh, sama bapak direstui. Iya dah. Berangkat kamu daftar,
Setelah daftar. Setelah daftar karena saya ada kemauan, usaha, membantu orang tua. Kalau orang tua tidak punya uang, apa yang mau dijual? Nabu bohong. Ikut saya nabu bohong. Ini yang mau dibayarkan SPP. Sudah dibantu orang tua. Agar bisa mampu membayar kuliah saya. Dibantu. Akhirnya saya sampai lulus. Ada ini rezekinya. Nah, begitu juga adik-adik ya. Paham adik-adik ya? Kalian walaupun orang desa semuanya sekolah sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Bilang sama orang tuanya kayak saya, korpon bede daftar nak kuliah sekolah pon, Pak. Itu dah. Nanti sambil berdoa, sambil berusaha. Insya Allah sampai lulus. Setelah saya sekolah di Leces Probolinggo, saya masih kuliah lagi ke Malang 4 tahun. Kalau bicara modal sama-sama ada. Saya anaknya orang tua, orangnya orang tani. Bapak saya tukang nyetrum cuko itu ya, dia itu dijual. Nyetrum betul odeng gitu ya, jual ke satisa gitu ya. 600 sebentuk itu ya, kalau dulu. Begitu juga adik-adik ya, jangan kecil hati. Walaupun orang gunung, orang desa, kalian harus lebih maju. Akhlaknya, budi pekertinya, dan juga ilmu agama dan ilmu umumnya. Kalian jangan sampai kalah pada orang-orang kota. Sebetulnya yang lebih maju itu orang gunung ya, sebetulnya. Saya yakin orang-orang gunung akhlaknya bagus-bagus, baik-baik. Tapi ada juga orang kota yang cerdas, yang baik gitu. Oleh karena itu, saya berharap adik-adik di sini bisa sukses, ya. Terutama akhlaknya. Mulai sekarang saya kasih PR adik-adik. Siapa di sini yang kalau berangkat ngaji salaman pada orang tuanya? Angkat tangan. Oh, semuanya. Alhamdulillah. Berarti sudah baik. Akhlaknya sudah bagus. Siapa yang datang sekolah salaman dengan orang tuanya? Yakin, benar, jujur. Jujur. Salah satu akhlak, salah satu budi pekerti itu jujur ya. Kalau udah salaman jangan bilang salaman, ya. Kalau memang belum salaman kepada orang tuanya, lakukan. Mulai hari ini sampai seterusnya. Baik pada ustadz, ustadzah, ataupun orang tua, kakek, nenek di rumah, cium tangannya. Ada sekarang modelnya anak-anak yang kurang baik menurut saya. Cara cium tangan orang tua. Cium orang tua masa dikasih ke pipi gini. Itu kurang bagus. Salaman gini. Itu gak bagus. Ya. Siapa yang salaman tempel ke pipi? Angkat tangan. Nah, jangan dirubah ya besok ya. Dirubah. Kalau cium tangan itu ya ke hidung gini. Itu ya. Kalau ambil barokahnya orang tua itu dibalik tangannya diginikan. Ya? Jangan diulangi, cium tangan kok ke sini. Ya ke sini. Ya. Nah, ada yang gini. Atau kalau salaman pegang HP ya gini ya. Yang dicium HP-nya gini ya. Ya. Itu merupakan akhlak yang kurang baik. Dirubah ya? Dirubah ya? Sekarang saya nanya, siapa yang masuk ke rumahnya mengucapkan salam, assalamualaikum? Jujur ya, jujur, benar. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk TBK Auroba. Berarti akhlak kalian sudah baik. Tugasnya sekarang, apakah benar kalian itu seperti itu? Coba tugasnya sekarang misalkan kalian sudah ucapkan salam ketika mau masuk rumah.
atau keluar rumah. Coba bayangkan berapa lama kalian itu seperti itu. Karena tantangannya orang itu kadang naik turun imannya. Kadang sekarang salaman, nyampe sebulan lupa. Nah itu tantangannya. Lupa ada ucapan salam. Itu ya. Coba dirasakan. Kalau kalian, apa manfaatnya kalian itu mengucapkan salam ketika mau masuk rumah atau keluar rumah? Artinya salam itu apa sih? Tahu? Ada yang tahu di sini artinya salam? Assalamualaikum. Artinya tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, apa artinya? Salam. Salam. Assalamualaikum. Artinya itu apa? Artinya adalah semoga keselamatan itu menyertaimu. Tuh. Waalaikumsalam. Ya juga. Bagi orang yang mendengar mengucapkan salam juga. Ya. Kalau maturan, selamat cong. Engki, selamat juga. Gini, ya. Sebetulnya itu doa. Manfaatnya pada kita, insya Allah dalam perjalanan kita itu selamat. Tidak ada rintangan, tidak ada musibah. Dijauhkan dari malapetaka. Itu fungsinya. Ya, maka dari itu jangan lupa. Setiap hari, setiap waktu, mau keluar dari rumah, itu ucapkan salam. Bertemu dengan ustadz, bertemu dengan orang tua, kalau bisa mengucapkan salam. Itu lebih baik. Bukan hanya pada orang tua, kepada teman juga, ya. Kepada teman, assalamualaikum, ya Ahmad, misalkan. Waalaikumsalam, ya Fatimah, misalkan. Atau assalamualaikum, ya Afandi. Waalaikumsalam, ya Dedi, misalkan. Nah itu salah satu contoh dasar etika atau akhlakul karimah. Jika kalian, apa kaitannya dengan cita-cita yang tinggi? Misalkan kalian pengen jadi guru yang baik, pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi pegawai perkantoran. Kaitannya dengan akhlak. Kalau kalian itu akhlaknya baik, pimpinan kalian, teman-teman kalian akan senang pada kalian, akan suka pada kalian. Kalau di lingkungan kerja itu sudah suka semua, maka kalian akan sukses di situ, akan bertahan kerasan di situ. Coba bayangkan kalau kalian akhlaknya jelek, teman-temannya tidak suka, pasti nanti tidak kerasan di situ. Ya, masih ada break. Oh, HP. Ya, lanjut ya. Kayak gitu. Kaitannya dengan cita-cita yang tinggi itu sangat-sangat dibutuhkan akhlak dan moral itu. Apalagi budaya yang ada di Indonesia. Kearifan lokal. Contoh dasar, kalau ada orang misalkan ya, bisa di dulu ya. Contoh dasar, adik-adik lewat di pinggir jalan ya, di pinggir jalan lewat, ada orang duduk, gimana sikapnya adik-adik di sini? Amit atau permisi, atau yang lebih bagus lagi, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Itu lebih bagus. Kalau kita mengucapkan salam, kalau cuma amit, sekarang budaya di sini misalkan amit, itu sudah bagus ya. Cuma kalau dirubah sedikit, amit, paling jawabnya engki, kan kurang bagus ya. Tapi itu sudah bagus daripada tidak amit ya. Nah, tangannya gini ya, amit, bagus.
Tapi lebih bagus lagi kalau Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Itu dapat doa kalian. Dapat doa. Semoga kalian selamat, gitu, artinya. Seperti itu ya. Untuk ke depan, saya ingin adik-adik di sini berani tampil di depan. Saya ingin cerita ke Ustadz Munawir. Saya ingin santri-santri di sini ini lain, beda dengan santri-santri yang lain. Pengennya saya adik-adik di sini bisa tampil seperti saya ini. Kalau bisa ke depan MC itu tidak usah baca, hafal sudah. Saya ngomong mulai tadi kan tidak baca kan ya, tapi ada. Kenapa itu? Karena ada ilmunya di sini sudah. CD-nya ada di sini yang mau diputar sudah. Mau bicara 1 jam, 2 jam ada. Apa yang mau diceritakan ada. Saya ingin ke depan adik-adik di sini MC ini sudah hafal 1 minggu ya, hafal dan bergantian kalau bisa. Ya yang besar lah, siapa lah ke depan. Yang minggu depan harus sudah ada ditentukan hari ini. Jangan takut, ya, jangan takut salah tidak apa-apa. Ya, kalau orang takut salah, tidak mungkin sukses. Seperti kalian dulu masih kecil, belajar jalan, masa langsung berkah? Tidak bisa ya. Tidak mungkin ya. Masih jatuh, masih lampu tak berengkak, tidak apa-apa. Anak saya kecil itu waktu saya latih jalan itu jatuh, biar sudah bangun sendiri gitu. Tidak dibangunkan sama saya. Bangun sendiri, ayo bangun. Nangis, ayo jangan nangis. Ini ya. Begitu juga adik-adik ya. Mungkin minggu depan sudah cowok ya. Bisa jadi cowok nanti hafal kalau bisa. Tapi kalau misalkan tidak mampu ngafal, tidak apa-apa baca. Ya. Tidak apa-apa baca. Kayak gini. Itu melatih mentalitas kalian. Agar kalian siap menjadi tokoh masyarakat. Siap menjadi pimpinan di masyarakat. Paham adik-adik ya? Saya inginnya lagi ke depan, tapi ini dulu dirutinkan tiap minggu ini ya. Saya pengennya kayak di pondok dulu. Ada hitobah, lomba pidato. Jadi nanti akhir tahun atau mau ketika Maulid Nabi, ya ada lomba pidato. Atau kalau bisa ada lomba tartil. Nanti di akhir tahun ada juaranya, siapa yang juara gitu. Enggak. Dapat sertifikat, dapat piala. Ya mungkin nanti biayanya bisa iuran. Wali santri atau santri, agar anak-anak didik kita itu bisa menjadi anak yang baik, yang berani tampil di depan umum. Saya pengennya seperti itu. Ini mumpung ada saya di sini, mumpung saya siap membantu, mari kita dukung. Ibu-ibu siap mendukung ya? Siap ya? Harus didukung nanti. Walaupun sederhana, tidak apa. Tidak penting, bukan penting pialanya, bukan penting hadiahnya, yang penting prestasinya. Kalau cuma sertifikat apa, kertas, sebuah kertas, tapi prestasinya itu yang paling penting. Misalkan juara pidato, lah tampilnya, beraninya tampil itu yang paling penting, bukan hadiahnya yang. Kalau hadiah tidak penting ya. Dulu saya di pondok, satu pondok, saya masih santrinya Ustadz Munawir ini. Saya juga lomba dulu pidato. Makanya bisa. Lomba pidato di pondok saya ikut terus. Bahkan kalau dulu saya ikut lomba itu, yang konsep pidatonya itu saya konsep sendiri. Tapi awalnya dibuatkan. Awal-awal itu dibuatkan, tapi akhirnya saya mandiri bikin sendiri. Bisa. Siap adik-adik ya, tuh jadi MC ya. Siap, bergantian ya. Siap. Latih sudah. Ya. Ibu-ibu juga. Oh, tangannya ajarin di bengkon ya. Kalau bisa dikonsepkan. Ayo, contoh latihan. Latihan. Walaupun aku cek-cek gini tidak apa-apa ya. Ya gitu ya. Itu.
Dan saya di seminar ini, adik-adik ada yang bertanya, apapun, sebagai langkah nyata bahwa kalian itu berani. Sebelum tampil, ibu-ibu boleh tanya dengan saya, tidak apa-apa. Kalau tanya itu yang bagus pakai mic, meletak ngeter ngaku mic nanti. Ya, nah ini calon-calon tokoh masyarakat ini, calon kiai, ada yang calon guru, bahkan ada yang calon bupati di sini. Bisa jadi kepala desa, bisa. Kalau kalian sudah di Bandrosa ini bisa tampil, di masyarakat gampang sudah. Seperti saya, kapan saja saya suruh pidato apa-apa di masyarakat bisa. Tidak usah hafalan kalau saya. Seperti Ustadz Munawir, kapan saja sudah. Suruh sambutan, pernikahan atau pengajian. Tidak usah konsep, karena sudah ilmunya sudah ada di sini. Sudah lama latihan. Ya, siap adik-adik ya? Siap? Wah, sepertinya ini adik-adik tidak mau sukses. Siapa yang mau sukses? Siapa siap jadi MC? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk santri Ar-Raudhah. Sekarang saya mau adik-adik ada yang bertanya. Apa yang saya sampaikan itu mulai tadi sampai sekarang sudah banyak ya. Sudah banyak. Kalau nggak salah sudah 1 jam saya di sini ya. 1 jam. Sekarang adik-adik tanya atau wali santri tidak apa-apa tanya tentang apa aja. Apa yang saya sampaikan. Oh ya, mumpung ingat untuk minggu depan saya bilang ke Ustadz Mawir ya, kalau enggak saya yang mau datang ke sini ini saya janji insya Allah kalau enggak hari Rabu, hari Selasa. Itu aja dah ya. Ya, 2 hari itu insya Allah saya datang ke sini tiap minggu untuk membina adik-adik TPK. Dan minggu depan adik-adik bawa pulpen sama buku. Jadi nanti belajar mencatat apa yang saya sampaikan yang bermanfaat catat. Tidak harus dicatat semua. Apa yang bermanfaat, misalkan seperti catat tadi konsep. Oh iya, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Taruh itu sudah di kamarnya. Oh iya, katanya Ustadz setiap ada kemauan ada jalan. Dipraktekkan nanti. Ya, kayak itu dicatat contohnya ya. Misalkan seperti tadi saya ada bahasa Inggris, where there is will there is way. Itu artinya di mana ada kemauan di situ ada jalan, dicatat. Ya. Sekarang adik-adik saya kasih waktu untuk bertanya sebelum saya tutup. Monggo. Dari Putri atau Putra silakan. Tidak apa-apa. Tanya. Ayo berani bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah ya. Mana ada pertanyaan salah? Kan tidak ada ya. Tidak ada. Pertanyaan ya pasti pengen keterangan itu ya. Ayo tanya. Ayo. Ibu-ibu mungkin tidak apa-apa. Apa aja? Ayo. Silakan tanya, mumpung ada saya di sini. Katanya Ustadz Munawir tadi ilmu itu mahal loh. Ilmu itu mahal. Jarang-jarang dia datang ke sini ini. Ya, jarang-jarang. Saya diundang kalau Allah tidak menakdirkan belum tentu hadir saya. Yang mungkin ini sudah barengan dengan Allah menakdirkan saya bisa ngajar di sini. Entah ilham apa yang yang mungkin Allah sudah mengutus saya ada di sini ini membina adik-adik di sini. Ayo, yang mau tanya, ayo, ayo. Nah, assalamualaikum dulu. Ya, assalamualaikum dulu. Oh enggak. Yuk,
Ayo. Ini sebetulnya tantangan ya. Masih di masyarakat kecil seperti ini takut nanya ya. Apalagi nanti pengajian besar itu ya. Nah itu latihan, ini latihan. Usulan enggak Bapak? Enggak harus usulan. Misalkan, Pak, di sini saya pengen kalau akhir tahun ada imtihan, boleh. Usulan, enggak apa-apa, usulan. Tidak harus pertanyaan. Ayo. Cukup? Cukup? Sudah? Tidak ada yang tanya? Tapi saya berharap minggu depan ada yang tanya ya. Ngarang dari rumahnya apa yang mau ditanyakan ya. Siap ya? Siap? Ya, alhamdulillah. Dan saya berharap, ini inisiatif saya, Pak Ustadz ya. Saya pengennya ada absensi. Ini ada absensi ini. Kalau hadir tiap hari ada. Ada absennya? Ada. Belum. Nah, kalau belum, di sini siapa yang tidak punya HP? Yang tidak punya HP siapa? Tidak punya HP. Nah, berarti yang lain punya semua. Saya usul kalau diterima, absennya biar gampang, mudah, dan tidak butuh biaya. Itu absennya pakai HP. Tapi masuk ke sini tidak boleh bawa HP. Misalkan absen di situ apa istilahnya itu absen. Jadi ketemu yang tidak masuk itu siapa? Nanti ada grup WA ya, mungkin nanti ke teknisnya saya bicarakan di sana ya nanti. Kalau masuk itu siapa, berapa orang ketemu nanti tiap minggu itu atau tiap pagi ada grupnya. Jadi si Ahmad, si Fatima hadir, nanti ada itu. Kalau 40 orang muncul 40 orang itu nanti. Karena sekarang zamannya teknologi. Tapi kalau sudah masuk ke sini belajar, tidak boleh pegang HP, hanya absen saja. Kalau ini disetujui nanti, kalau efektif. Kalau masih harus beli absen tanda tangan, wah itu kadang hilang. Kadang kalau sekarang zamannya teknologi ya, mari kita sesuaikan sudah. Ya, seperti di toko saya, kalau absen anak-anak, ya sudah, datang absen, pakai HP, pakai WA sudah. Jadi datang jam berapa, telat itu sudah kelihatan sudah di WA itu. Biasanya di sini jam berapa? Jam masuk? Jam setelah sore biasanya. Oh ini, oh awal. Oh ya. Oh ya, ke depan nanti bisa musyawarah dengan wali santri gimana enaknya ya. Ya, yang jelas adik-adik harus tetap semangat, harus tetap tidak terlambat, terutama akhlaknya tadi itu ya. Cukup sekian ya? Cukup? Sudah. Alhamdulillah seminar mingguan ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga ke depan diridhoi oleh Allah dan selalu istiqomah. Tiap Selasa atau tiap Rabu kita mengadakan seminar refleksi ya, biar kalian bisa jadi pemimpin. Saya akan mengajarkan kalian tentang ilmu akhlak dan ilmu umum nanti. Kalau bisa nanti ya bahasa Inggris, bahasa Arab. Memang saya di pondok itu dulu bahasa Arab, bahasa Inggris belajar semua ya. Jadi kalian untuk dasar-dasarnya nanti insya Allah saya bisa bantu, asalkan dibutuhkan oleh Ustadz ya. Ya, cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Aku qouli hadza fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga,
Yang terakhir, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh ketua pengasuh Ar-Raudhah. Sebelumnya kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما وعلى آله وصحبه اللهم اجعلنا ولادنا وكل بناتنا في القرآن العلم والخير اللهم لا تجعلنا وإياه من الجهل وشر الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين